pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program yang lagi viral. Nih yang lagi seperti biasa, lupa saya memperkenalkan teman-teman saya. Saya ditemani oleh, ayo siapa bro? Belmondo Scorpio. Dan saya Kajito El Kayani. Ya, nih seperti biasa nih kita akan bahas yang lagi rame nih ya. Dan yang masih rame sekarang masih terkait tentang capres, calon presiden. Apalagi dalam minggu kemarin Presiden Jokowi kan sudah ngasih sinyal-sinyal. Jadi clue-clue atau kode ya. Meskipun kemudian banyak dibahas, ini sebenarnya siapa sih si rambut putih, siapa sih yang wajahnya berkelit dan lain-lain. Bahkan ketika semua bilang wah Ganjar yang rambut putih kan Ganjar Pranowo gitu kan. Tapi kemarin misalnya Presiden Jokowi bilang ternyata yang dimaksudnya adalah Pak Prabowo Subianto. Nah ini kemudian lagi rame-rame lagi nih. Nah kita nggak akan membahas soal si rambut putih atau si muka berkerut. Udah banyak yang membahas soal itu. Tetapi kita akan membahas hasil survei. Karena ini menarik nih. Survei terbaru baik dari SMRC atau dari Carta Politika. Tetap lagi-lagi yang leading itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Bahkan kalau di yang Carta Politika itu hasil surveinya tuh tinggi banget, udah 32 lebih. Nah, yang menarik posisi nomor 2 dan nomor 3 ini bergeser. Biasanya yang nomor 2 itu Pak Prabowo. Betul. Nah, sekarang diganti dengan sosok Anies Baswedan. Jadi sekarang di posisi 2 itu adalah Anies Baswedan dan di posisi ketiga adalah Pak Prabowo Subianto. Menarik banget nih karena apakah mungkin karena faktor ini Anies ini kan udah datang kemana-mana gitu, jadi ada pengaruhnya pada survei sekarang. Dan kalau di survei Carta Politika, Nasdem pun itu dibandingkan survei-survei sebelumnya itu juga mengalami ada kenaikan ya, meskipun cuma 1% dari hasil survei sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu di angka 4 atau 5, sekarang 6%. Meskipun pada pemilu kemarin sebenarnya kalau kata Saiful Mujani gitu, itu sebenarnya malah mengalami penurunan. Makanya kalau kita bahas di Cokro TV itu justru dengan Nasdem mencalonkan Anies sebagai capres kan mengalami penurunan terus ya. Betul. Kalau kamu sering selalu bilangnya siap-siap jadi gembel politik katanya kan. Waduh, ngeri banget nih kalau Bro Kajito udah ngomong soal Nasdem mencalonkan Anies sebagai capres. Tanpa berpanjang lebar nih, saya langsung memberikan kesempatan kepada dua yang di samping saya. Terserah mau siapa dulu ini. Mau yang senior dulu apa mau yang junior dulu atau mau sweet? Mas Kajito. Oh iya, silakan Bro Jito. Ya, terima kasih. Lagi kurang enak badan tapi tetap semangat ya. Tetap semangat. Iya, semangat Bro, ayo. Banyak hujan jadi biasalah. Jadi begini, Tenong, menurut saya bahwa ini memang hasil yang mengejutkan sebenarnya karena Anies itu sudah mengalami kelembaman sebenarnya. Meskipun popularitasnya masih bisa naik sedikit lah. Gitu. Kira-kira begitu. Sudah hampir 90 kayaknya. Atau mungkin sekarang sudah 90. Jadi popularitasnya 90% hampir mentok lah. Hampir mentok. Seperti posisi Prabowo kan. Prabowo ya. udah mentok. Udah nggak bisa. Makanya kenapa Prabowo mengalami minus ya. Karena dia sudah mentok. Nggak bisa diapa-apain lagi. Akhirnya terkejar. Jadi dia hanya bisa kembali ke posisi awal atau turun. Gitu. Kira-kira begitu. Sementara Anies ini memang masih ada potensi naik, oleh sebab itu popularitas masih bisa naik, elektabilitas bisa naik, dan itu terlihat dalam carta kemarin itu 3% naiknya. Ini memang cukup lumayan karena sebelumnya hanya 1,2 kalau nggak salah, 1,2%, dan ini 3%, dan itu memang terjadi karena banyak faktor. Salah satunya karena timnya Anies memang sedang bekerja ya. Anies itu bekerja sejak jadi gubernur Jakarta. Jadi dia sudah merancang banyak sistem ya, mendekati banyak orang untuk memuluskan langkahnya. Kira-kira begitu ya, tokoh-tokoh yang jadi dia sampai ke target terkecil. Misalnya tokoh di daerah ini ada si ini, daerah ini ada, itu sudah mulai ya. Saya melihat jadi ada operasi. Dia sudah benar-benar memetakan simpul-simpulnya lah gitu ya.
Jadi kenaikan 3% ini itu memang luar biasa lah, katakanlah begitu ya, karena sebelumnya stagnan. Tapi itu sudah diprediksi sebelumnya. Anies memang masih bisa. Jadi kalau dia melakukan manuver ini dan itu ya, itu memang berdampak pada elektabilitasnya sampai titik tertentu, equilibrium ya, titik puncak ya, titik seimbang. Sampai titik kulminasi, dia nggak bisa naik lagi kalau sudah mentok situ. Ini memang belum, masih bisa sedikit. Dan dari mana suaranya? Yang paling banyak yang digerus itu Prabowo sebenarnya. Jadi dia merenggut suaranya pendukung Prabowo untuk masuk. Memang terjadi pertarungan yang sangat kuat ya, terutama di Jawa Barat itu kan fansnya Prabowo masih banyak. Ada sebagian yang mulai bergoyang yang masuk ke situ. Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mulai diserang ya. Jadi agenda Anies itu memang banyak lah. Ini sebagian dari yang saya lihat ya dari beberapa kejadian di lapangan, saya menyimpulkan begitu, kira-kira begitu. Jadi apakah ini kabar baik bagi Anies? Ya untuk saat ini ya. Tapi kabar baik ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang akan terus. Ini saya menyebutnya ini hanya letupan ya. Jadi tim lagi semangat-semangatnya, terus konsolidasi sudah dilakukan, timnya Anies sudah relawannya sudah solid gitu loh. Sudah bergerak, sudah masif dan seterusnya. Dan ini dampak 3% ini memang sudah ditargetkan kayaknya ya dari mereka, dan ini berhasil gitu ya. Sampai kapan? Sampai nanti mentok. Popularitas mentok, semua usaha sudah, tokoh-tokoh sudah didekati, duit sudah disebar misalnya ya kalau ada. Nah itu kalau sudah mentok ya nggak bisa kemana-mana lagi. Ini sebenarnya kabar buruk juga untuk Anies ya kalau saya membacanya. Kenapa kabar buruk? Anies sudah dideklarasi, posisinya sudah jelas kok dia itu capres, meskipun baru Nasdem kan. Sudah ada calon koalisi meskipun masih cakar-cakaran nggak jelas. Tapi kan setidaknya posisinya sudah jelas, dia sudah deklarasi. Sementara lawannya belum, terutama Ganjar Pranowo. Yang nomor 1. Ganjar yang belum ngapa-ngapain ya, yang dipager betis supaya nggak keluar daerah, nggak boleh ini, pokoknya dijegal, dipersulit lah ya. Kita tahu siapa yang mempersulit, nggak perlu disebut. Dalam kondisi seperti itu aja semuanya pada tahu lah. Dalam kondisi dipersulit saja, itu dia nomor 1, 32,6%. Bayangkan kalau dia sudah dideklarasikan, gitu ya. Ya itu Anies gak ada apa-apanya. Dan popularitasnya juga masih belum maksimal. 80. Anies 90, Ganjar sudah hampir 100. Prabowo sudah hampir 100, 98 dulu ya. Sekarang mungkin 99. Jadi ini kabar baik bagi Anies ya, harus kita akui itu. Timnya bekerja ya. Ada dampaknya. Mesin parpol lewat Nasdem juga bekerja. Mesin kan? parpol ya relawan, kan? jelas. Karena kemarin kalau saya mengatakan, loh ini kok habis deklarasi kok malah down ya. Awalnya 5% jadi 4,8, sekarang naik lagi 6. Nah ini ada, berarti kan tim memang bekerja, ada dampak lah. Ya tapi itu masih belum berakhir bro, masih setahun setengah, jadi masih panjang lah. Masih panjang. Artinya bahwa titik kulminasi kalau sudah tercapai nanti, ya itu tanda-tanda juga bagi Anies. Dan ini kalau memang posisi Ganjar sudah dideklarasikan, sekali lagi ya. Tapi saya membaca tadi di carta juga, 87% pemilih PDIP itu mendukung Ganjar walaupun Ganjar tidak dicalonkan PDIP. Belum. Enggak, itu kondisinya ya. Maksudnya kan ada pertanyaan. Kalau Ganjar tidak dicalonkan PDIP, apakah kamu tetap milih Ganjar? 87% tetap milih, Bro. Jadi dicalonkan atau tidak oleh PDIP, mayoritas pendukung PDIP itu tetap akan memilih Ganjar. Itu maksudnya artinya gini, meskipun katakanlah misalnya Pak Ganjar itu dicalonkan oleh partai lain selain PDIP. Nah, orang-orang PDIP ini tetap pilih Ganjar. Tetap milih Ganjar. Itu yang akar rumput ya, pemilihnya ya. Jadi ini sebenarnya sebuah gambaran untuk PDIP sebenarnya. Bahwa jika mereka tidak memilih Ganjar pun, itu yang kerugian itu malah mereka sebenarnya. Jadi karena sudah 87% itu gede banget itu. Kalau masih 40 atau 50% ya itu penentunya ada di partai kan. Dan ini saya pikir yang akan menentukan nanti, karena meskipun sudah 87% tapi yang core-nya itu kan belum. Jadi nanti seumpama Ganjar dideklarasikan oleh PDIP itu akan nambah lagi. Gitu loh. Jadi angka yang diperoleh Ganjar saat ini, Ganjar tuh 7% kalau SMRC kemarin ya kenaikannya ya dibanding sebelumnya, awal-awal nggak tahu bulan berapa dulu. Kan dibandingin tuh Ganjar tetap yang tertinggi.
kalau ini dideklarasikan oleh UDP itu akan lebih lagi, nambah lagi gitu loh. Akan tambah melejit. Kalau Ganjar menggandeng tokoh yang tepat misalnya, itu akan nambah lagi. Jadi potensi Ganjar untuk terus bertambah itu masih sangat terbuka. Sementara Anies, ya kalau dia sudah mentok, apalagi ininya AHY ya, nambahnya dari mana gitu loh. Jadi peluang Anies untuk nambah saat ini, ya oke lah ini kabar baik. Tapi badai belum berlalu, Anies. Ini belum apa-apa. Ya oke lah, kalian boleh ini cheers minum wine gitu ya. Wah, tercapai targetnya. Haram. Tapi belum Sujud selesai. syukur aja, jangan minum Iya, wine. iya, iya. Kira-kira gitu. Ya, ini memang menarik ya, dan saya nggak tahu nih apakah ini karena pengaruh atau dampak dari survei SMRC ini atau SMRC Carta Politika ini atau bukan ya. Tapi misalnya kalau ngelihat gelagat Pak Jokowi misalnya, ini kok ada kecenderungan beliau ini kan yang secara jelas-jelas secara gesture sama pernyataan ini kan kedua orang ya. Pak Ganjar sama Pak Prabowo ini ya. Dan ini kok ndelala hasil dari survei juga yang oleh Carta Politika ketika di pasang-pasangkan, itu pasangan Ganjar sama Prabowo ini kencang, ya kan, tinggi ya, gitu. Kamu ngelihat gitu ya? Ngelihat, saya ngelihat. Gimana? Kamu menanggapi itu juga? Saya malah mau menanggapi satu anomali sebenarnya. Ada keanehan yang saya perhatiin, Mas. Kalau kita perhatikan yang paling digaungkan sama kabinet sekarang atau program kerja Pak Jokowi itu kan adalah melanjutkan kinerja Pak Jokowi, melanjutkan pembangunan program-program. Sedangkan Anies ini isu yang dipakai atau kata yang dipakai mereka itu adalah perubahan gitu. Antitesa lah. Antitesa karena perubahan. Dan paling anehnya lagi itu adalah Anies ini kan diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Nasdem masih di dalam kabinet. Berarti kalau Partai Nasdem mengusung Anies sebagai capres dengan bawa kata perubahan, berarti ada tuh menteri-menteri yang di dalam kabinet Jokowi itu menyadari ada yang salah sama Jokowi dan nggak sepakat sama kabinet itu. Cuman mereka tetap memilih kata perubahan gitu. Dan itu yang agak anomali saya perhatiin tuh. Dan itu disampaikan juga sama Carta Politika. Kok ada gitu kata perubahan sedangkan Nasdem masih dalam satu kabinet yang sama dengan Jokowi. Sedangkan Ganjar selalu menggunakan kata keberlanjutan dari program Pak Jokowi. Itu yang saya perhatiin tuh terkait dengan anomali-anomali. Ini Nasdem nih sebenarnya dalam kabinet ini bekerja secara penuh atau gimana? Karena dia mengkritik secara tidak langsung saya perhatiin ke dalam kabinet. Oke. Terus itu selesai anomali itu. Yang kedua adalah partai ini pasti harapannya 2024 tuh menang. Nggak mungkin lah partai ini harapannya nyalonin orang terus kalah. Nasdem naik dan Anies naik pasti wajar. Karena kalau tiba-tiba Anies naik, Nasdem yang nggak naik, nah itu baru nggak wajar, Mas. Ya anomali itu. Anomali juga ya, anomali. Dan yang saya perhatikan terkait dengan Anies kan sudah dicalonkan sebagai capres oleh Nasdem. Terus kemarin isunya adalah PKS dan Demokrat itu mau berkoalisi. Secara survei memang sebenarnya itu kalau saya rasa itu nggak terlalu berpengaruh terhadap Anies karena popularitasnya juga yang Mas Kajito bilang udah di angka 90% gitu. Kalau terjadi pun koalisi antara pemilihan wakil presiden dari PKS atau Demokrat, mungkin naiknya pun nggak terlalu signifikan. Cuman yang jadi garis bawahi itu adalah kalau kita perhatikan sampai sekarang yang baru mendorong Anies sebagai capres itu baru Nasdem. Dan kemarin isunya PKS Demokrat. PKS sama Demokrat itu tuh belum menentukan capresnya. Nah, jadi saya rasa bukan hanya masalah wakil presiden, tapi masalah presiden pun saya rasa Demokrat sama PKS belum setuju. Karena kalau mereka setuju Anies, harusnya mereka deklarasikan Anies juga. Jadi ada kekuatan 3 partai di situ. Oke, itu Anies dan dia masih stagnan di situ. Dan di survei Carta Politika waktu bulan September ya, 2 bulan sebelumnya ini ya, Anies itu kan di posisi ketiga, Prabowo di kedua, Ganjar di pertama. Terus di bulan November ini diambil lagi tuh indikator dan Anies di urutan kedua. Kalau alasan yang disampaikan oleh Carta Politika tuh kalau saya perhatiin yang pertama tuh karena si Anies sudah dicapreskan aja gitu. Dan yang kedua dia punya kemampuan untuk keliling. Sebenarnya variabelnya tuh cuma itu doang, Mas. Sehingga dia punya kemampuan untuk kemana-mana. Terkait popularitas ya mentoknya sampai di situ. Kelebihan Ganjar adalah dia belum dukung maksimalkan sama partai manapun gitu. Seharusnya kalau partai itu punya harapan menang di 2024, Pak Ganjar ini adalah makanan yang empuk untuk kemenangan itu gitu. Dan itu nggak dilakukan tuh sama partai-partai apalagi PDIP tuh partai ibu kandungnya gitu. Dan
saya sangat menyayangkan tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Survei itu udah di atas 30%, Mas. Itu ibarat udah di atas angin ini manusia gitu. Kok nggak ada yang mau gitu. Kekhawatiran tuh sebenarnya sampai di situ. Kelamaan juga bahaya gitu. Dan Pak Prabowo, ya kita tahu lah sesepuh yang satu ini ya. Dihormati sebagai bangsawan, Pak Jokowi saya rasa pun muji dia sebagai teman yang udah bertarung di 2024. Ini bangsawan tuh maksudnya 2014. negarawan ya. Negarawan ya. Dan Pak, gimana bilangnya? Kalau bicara tentang figur, kalau apalagi anak muda seperti saya ya, pengennya tuh lihat yang fresh, yang baru-baru, orang-orang yang punya apa ya, sosok-sosok baru lah. Karena kalau Pak Ganjar itu domainnya ada keberlanjutan, Pak Anies itu Pak perubahan, Pak Prabowo ini apa gitu. Nggak ada yang mendorong itu gitu. Dan di Carta Politika itu juga, jadi kan ada survei ya, 1, 2, 3. Di Carta Politika tuh ada kategori sifat mereka tuh. Jadi kalau Pak Kenapa Prabowo, dipilih itu ya? dipilih. Kenapa dipilih oleh si para vote? Pak Prabowo katanya tegas dalam survei itu. Jadi orang milih, kenapa pilih Prabowo? Prabowo tegas. Karena identik TNI kan, tentara gitu. Identik kan. TNI, tentara, jadi tegas. Tegas. Kalau Pak Ganjar itu merakyat. Merakyat dari gestur dia ketemu masyarakat. Hampir sama Jokowi itu Ya, ya mirip, kan? turun ke masyarakat. Belusukan. Dia punya gestur yang bagus tuh kalau kan krecin. Kalau Anies pintar. Nah, ini saya bingung nih pintar. Makanya pinter kata-kata. Oke, pintar ngomong. Ini pintar ngomong. Di situ tuh, mungkin karena itu juga ya. Kalau dari saya kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kamu kurang begitu setuju seandainya kalaupun Pak Prabowo itu menjadi wapresnya Ganjar seperti yang hasil survei Carta Politika itu kan besar ininya, itu kamu nggak ngelihat itu nggak fresh lah gitu ya, kamu pengen yang muda-muda gitu Pengen ya? yang fresh, yang muda-muda. Harapannya kan itu ya. Ada pikiran-pikiran baru gitu, yang udah bertarung udah tua ya udahlah. Kalau ibarat organisasi ya pembina aja lah. Istilahnya itu yang tadi kamu bilang bangsawan, Iya, yang artinya negarawan, bapak bangsa Bapak gitu bangsa. ya. Nanti kalau saya letakkan sebagai wapres, saya kena serang lagi. Partai saya nggak dukung itu. Oh iya, saya ngerti. Dilema. Nanti langsung dipecat jadi caleg gitu. Iya, emang menarik ya. Dan dari ini kalau saya tuh ngelihatnya itu ketika dipasang-pasangkan ini loh. Kalau dulu itu yang populer itu misalnya sebagai wapres itu kan RK Kang Emil, ya kan? Kang Emil tuh Kang Emil, Sandiaga Uno gitu kan, Khofifah gitu, Erick Thohir itu di atas tuh ininya kan. Nah tapi sekarang kok tiba-tiba karena mungkin posisi Prabowo itu turun di nomor ketiga, kok ketika dipasangkan menjadi wapres juga nyampe tuh, maksudnya dapat gitu loh. Gimana tuh kamu lihatnya? Saya ingin komentari ya, termasuk yang tadi ya. Tapi sebentar sebelum ke situ, cuma yang sedih itu Mbak Puan ya, nggak naik-naik ya Mbak Puan ya. Udah lah, ya? jangan dibahas Apa Puan jadi cawapres saja Mas? Wakilnya Enggak, tapi Ganjar. di cawapres pun Jawapres nggak pun ini. nggak Iya, angkat. gitu. Jadi lanjutin. betul. Tadi kenapa Prabowo dipasangkan dengan Ganjar dan itu tinggi? Sebenarnya ini corak ya, corak tadi disebutkan oleh saudara Bro Belmondo tadi bahwa profil atau kampanyenya ya, branding yang dipakai saat ini capres sih, kalau Ganjar itu melanjutkan apa yang sudah dimulai Jokowi, menyempurnakan bahkan lebih tepatnya, kan belum selesai itu pembangunan, IKN dan seterusnya. Kalau Anies itu perubahan, karena Ngobrak-ngabrik semuanya. Namanya juga perubahan. Pokoknya mau dibangun cancel aja. Karena kenapa dia pakai tagline itu, pakai ini branding itu, dia ingin mencaplok suara antitesis apa? Antitesa yang suara yang suara kecewa gitu ya. Yang anti Jokowi gitu loh. Dulu ke Prabowo kan. Sekarang ini Ramadan nggak ada yang kemana nih, goyang-goyang mereka tuh ke bawah angin. Nah ini yang mau dicaplok oleh Anies. Dan ini sebenarnya konsultan politiknya cerdas ya. Pas mereka cerdas berarti cerdik dan cerdas. Jadi cerdas. Dan Mas Anies kan mau ngomong cerdas cerdik. Nasdem tuh kan di kabinet ya, dan masih mendukung kinerja Jokowi ya. Tapi yang digaungkan perubahan, berarti mereka nggak setuju sama kabinet. Mereka termakan oleh kata konsultan tadi, mereka lupa posisi gitu loh. Tapi apa branding yang dipakai Anies itu memang satu-satunya cara supaya dia bisa merebut pasar tadi yang nomaden yang sekarang terombang-ombang oleh angin tadi, supaya bisa masuk ke gerbongnya Anies. Kira-kira begitu. Itulah kenapa suara Prabowo turun. Nah, kenapa Prabowo turun? Ini pertanyaannya karena
posisi Prabowo tuh ambigu sekarang. Kalau Ganjar tadi melanjutkan, Anies antitesis, Prabowo itu kakinya di antara dua ini, antara perubahan atau antara melanjutkan, itu kurang ini ya. Tapi sebagai gerbong, Prabowo itu sebenarnya sudah ke Jokowi. Karena dia masuk ke dalam lebih, kabinet. ya, dia lebih berat melanjutkan daripada membuat perubahan. Itulah kenapa ketika dia dipasangkan dengan Ganjar, orang ini sepaket gitu loh. Ini kan orang-orangnya Pak Jokowi gitu. Ini yang pro ke Jokowi gitu loh. Jadi ketika siapapun yang jadi di antara kedua atau dikawinkan, dipasangkan, itu akan membawa cita-cita Jokowi, kira-kira begitu. Makanya nggak aneh kenapa kalau suara Prabowo turun, kenapa kalau dipasangkan mereka sangat kuat, karena kedua orang ini sudah mewakili figur pemilih Jokowi, jadi ya pemilu sebelumnya. Sedangkan Anies ingin mencaplok suara yang ditinggalkan oleh Prabowo dulu, ex pemilih Prabowo, pendukung Prabowo, termasuk yang anti Jokowi, barisan sakit hati dan seterusnya. Jadi ini soal branding ya. Dan memang sebenarnya kalau di atas kertas kalkulasinya sebenarnya strategi itu tepat ya. Cuman mereka nggak menghitung faktor lain. Seperti yang disebut tadi, Nasdem kan masih di dalam. Kok mereka ingin mengubah, berarti melawan presiden. Nah ini yang membuat saya melihat bahwa Pak Lurah ya itu agak... Pak Lurah tuh Pak D. Pak D. Saya melihat Pak D itu agak gedem-gedem kalau Jawa marah gitu ya. Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi kalau orang Jawa mestinya paham. Oh ini gesturnya marah gitu ya. Nggak mau meluk. Kayak peluk kemarin ya. Hadir, ya itu banyak lah. Ulang tahun nggak hadir. Meskipun ya. ada alibinya ini banyak lah alibi. Alibi bisa dibangun, tapi gestur itu sebenarnya kalau orang paham ya, apalagi Pak Jokowi orang Jawa, itu udah jelas gitu loh. Dan ini dampak dari kenapa? Karena branding tadi konsultan bilang, oh ini harus brandingnya perubahan. Oke masuk, itu dicaplok oleh anti Jokowi. Tapi efek yang lain nggak dipikirin, makanya sempat terjun bebas kan Nasdem. Terancam dari partai gurem dan gelandangan politik misalnya kan. Meskipun sekarang ribun lagi untuk sementara. Kenapa begitu? Karena jurkamnya kampanye terus siapa? Anies. Jadi Anies kemana-mana itu jurkamnya Nasdem. Iya, karena dia sudah menjadi kayak satu paket. Makanya. Sepaket, ya. Oleh sebab itu mereka nggak ada pilihan kecuali balik lagi. Yang tadinya keluar, yang nasionalis kan keluar tuh. Jeblok dia. Kelompok pendukung Anies masuk lagi, menguatkan Nasdem lagi, makanya kenapa sekarang rebound dan 6%, sebelumnya 4,8%. Saya pikir gitu, Teh. Iya, tapi ya tadi kan sempat dibilang tuh sama Belmondo terkait koalisi pencalonan Anies ini kan antara Demokrat Dan dengan PKS. PKS itu kan masih cakar-cakaran lah ya, kalau ya. istilah Cokro TV itu masih cakar-cakaran, jadi belum ada kata sepakat. Mungkin ini juga karena faktor ini ya, faktor bahwa posisi dari dua partai ini, jadi seperti Demokrat dan juga PKS kan merasa bahwa posisinya itu kan di atas Nasdem. Iya, benar. Kalau udah di atas Nasdem itu kan semestinya mereka lah yang paling berperan kan. Ya. Nasdem kan cuma 6% gitu kan, sementara PKS di sini tuh 6,9%. Demokrat itu 7,3%. Ini mungkin kalau saya kemudian memahami kenapa Demokrat itu nggak mau menjadi cawapres. Karena kan secara Ada posisi gengsi juga, betul, Teno. secara posisi gue sebagai partai lebih tinggi daripada yang mencalonkan sebagai presiden kan. Gimana tuh? Menarik kan? Menarik, kalau saya perhatikan malah Demokrat ini 10 tahun pernah menjadi partai berkuasa di Indonesia. Dia punya posisi dia tuh sebagai Pak SBY itu di situ. 20% ya. 20. Demokrat itu dulu karena dipimpin oleh Pak SBY saking berkuasanya tentu dia punya gengsinya sendiri. Kemudian Nasdem memberikan pilihan, nah wakil presiden dari Demokrat aja, presiden dari Nasdem. Tentu kalau saya jadi pemimpin partai saya bilang, nggak usah. Bagus saya pilih figur lain yang elektabilitasnya membantu partai saya. Kalau saya digituin pasti saya kayak gitu. Dan kalau diperhatiin sampai sekarang pun Demokrat nggak pernah mengeluarkan statement setuju bahwa Anies adalah calon presiden dari mereka juga bersama Nasdem. Belum. Seolah-olah yang kita perhatiin itu adalah Nasdem itu memberikan wakil presiden ke Demokrat atau PKS. Seolah-olah Nasdem tuh udah jadi bosnya gitu. Iya. Padahal lo ini bukan bosnya gitu. Kita semua sama-sama bos di sini. Dan itu tuh yang nggak jadi sampai hari ini saya rasa. Dan pertemuan-pertemuan di media itu kan saya rasa ya pertemuan di atas meja bahas kopi. Kalau saya jadi penguasa partai seperti Demokrat atau PKS, saya juga gengsi tuh. Nasdem juga partai di bawah saya, ini partai baru nih, saya mantan partai berkuasa, mana mau saya. Kalau saya tuh perhatiannya kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ini kalau nggak salah waktu di yang lagi viral kapan gitu juga itu saya sempet omongin tuh bahwa kenapa waktu itu saya ngutip Andi
Prima Larangang yang melihat bahwa jangan dulu nih soal pasang memasang siapa presiden, siapa cawapresnya gitu kan. Karena kita lihat di akhir tahun ini sebenarnya posisi partai yang paling tinggi ini siapa. Kalau yang paling tinggi kan mestinya dia punya peran kan. Yeah. Nah, oke, ini sebagai closing nih bro. Gimana ngelihat dari kita ngelihat survei ini, akhirnya bisa disimpulkan kedepannya kira-kira akan seperti apa nih kisruh atau apa konstelasi Gimana Golkar sekarang? Golkar kayak lagi adem-adem aja nih. Golkar kan biasanya memang adem tapi kemudian Iya, set gitu loh bermainnya itu gimana Betul. itu ini closing kita ya. Ya. Jadi memang kondisi politik saat ini sebenarnya belum bisa dipetakan secara jelas ya, karena masih banyak manuver, sangat dinamis gitu. masih jauh, masih setahun setengah, jadi masih setahun lah paling enggak ya, itu yang mematangkan ya, mendekati setahun itu. Memang sudah mepet sebenarnya kalau untuk penjajakan ya, tapi semua bisa terjadi bahkan di detik-detik terakhir sampai ke pendaftaran ya. Itu artinya bahwa semuanya mungkin. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah dengan fenomena survei, hasil survei hari ini ya, kenapa Anies kelihatan berhasil atau sukses gitu ya. Itu ada sebagian pendukung Ganjar yang agak shock. Wah, bahaya ini. Padahal kan enggak. Padahal ini kan antara nomor 2 dan 3 aja kan. Nomor Iya, satunya sih iya. tetap. Nomor satunya tetap Ganjar itu loh ya. betul, Jadi Kalian berantem aja presidennya terdua gitu. jadi saya pikir ini ya yang perlu dipegang oleh para pendukung Ganjar yang pesimis misalnya, atau kaget, atau was-was jangan-jangan Anies nanti melejit itu. Melejit pun ada batasnya. Jadi yang perlu dipegang nomor satunya siapa. Nah, selama nomor satunya masih dipegang Ganjar, masih tetap dominan, jaraknya masih jauh, ya masih aman gitu loh. Apa yang terjadi di kubu Anies ini, oke, biarkan mereka menang sesaat dulu atau bergembira lah untuk pencapaian hari ini. Tapi ini belum selesai, masih panjang. Dan masih banyak hal yang terjadi di depan. Jadi jangan pesimis, tetap optimis, tetap bekerja ya itu perlu ditiru bahkan dari kalau relawannya Anies atau timnya Anies sudah sebagian solid karena sudah dideklarasikan. Ganjar kan belum, kan itu pertanyaannya. Tapi ya jangan lupa para pendukung Ganjar, relawan Ganjar juga harus begitu dong. Ganjar ini kan selama ini mandiri seolah-olah ya, bergerak sendiri, semuanya dibatasi. Dan ini makanya kenapa relawan harus solid, relawan harus bersatu, pendukung Ganjar harus mendukung dan seterusnya ya, untuk memberikan kejutan seperti yang dilakukan oleh timnya Anies. Saya pikir gitu. Oke, bro. Closingnya. Kalau dari saya, kalau Anies telah dijadikan capres oleh Nasdem, berarti dia punya relawan yang telah diakui akan menjadi calon presiden. Kalau relawannya Pak Ganjar ini belum jadi capres pun, tapi udah bergerak, tapi dengan kekuatan yang luar biasa. Gitu. Dan ini kan berarti banyak pilihan rakyat yang jatuh cinta sama Pak Ganjar dibanding Pak Anies Baswedan, dilihat pun dari survei. Dan survei ini menurut saya benar kata Mas Kajito, masih dinamis, masih berubah, peta partai juga masih berubah, tapi angka 32% dari 100 itu udah angka yang sangat luar biasa tinggi. Dan saya rasa dengan keterkenalan Pak Ganjar yang masih 80% itu bisa nyentuh 40 bahkan 40-an ke atas, di bawah 50 mungkin. Saya rasa setinggi itu gitu. Dan itu menjadi nilai optimis atau spirit utama tuh bagi para relawan. Kemudian kita dorong terus nih, ada loh sosok yang plural, cinta rakyat, punya visi yang sama dengan Pak Jokowi yang telah dibangun selama 10 tahun ini, dan hal-hal gitu tuh yang terus kita dorong. Jangan kemudian ada tokoh-tokoh lain yang sebenarnya kita rasa tuh nggak plural, nggak cocok dengan pikiran kita terkait bangun bangsa gitu. Kita punya sosoknya Pak Ganjar, di survei dia tetap terjaga sebagai nomor 1, dan para relawan harus terus semangat mendorong Pak Ganjar. Kalau saya sih demikian. Ya, ini jadi closing yang bagus sekali ya. Jadi dititik tekankan bahwa adanya kenaikan itu tidak perlu merisaukan, karena yang paling penting itu adalah nomor satunya. Ya kan? Jadi justru ini menjadi motivasi buat para pendukung Ganjar nih, karena di tengah kepopuleran yang belum maksimal, tetapi elektabilitasnya itu justru sangat maksimal. Yang artinya bisa jadi sangat-sangat maksimal lagi kalau misalnya sudah ada kejelasan, jeder misalnya jadi wapres, langsung jadi capres, itu langsung tambah melejit gitu. Oke, terima kasih Bro Jito, Bro Belmondo, dan pemirsa Cokro TV. Kita akhiri yang lagi viral sekarang, dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih hangat lagi, lebih seru lagi. Terima kasih, dadah semuanya. Yeay.